Mengenai glukopel, glutathione, kolagen, dan apple, yang mana kata klik dokter di tanggal 14 September 2019 bahwa glutathione ini menjadi salah satu tren di kalangan wanita Indonesia mungkin untuk memutihkan kulit yang hangat sekali dan banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia. Kolagen adalah protein yang mempunyai fungsi memberi struktur, kekenyalan, dan juga peregangan pada kulit. Sedangkan manfaat dari salah satu apel adalah menyehatkan kulit, berperan dalam membantu menjaga kulit lebih awet muda. Tetapi untuk membahas itu, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa di bidangnya, yaitu Ibu Yani Nopi Rinjayaningsih, apoteker sarjana farmasi. Baik, sedikit saya bacakan dari profil narasumber kita. Beliau lahir di Bogor, pendidikan apoteker, dan saat ini menjadi konsultan dan formulator di beberapa perusahaan kosmetik, obat tradisional, dan juga pangan. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pancasila, menamatkan pendidikannya di sana dan memperoleh gelar sebagai sarjana farmasi. Tahun 2017 mendirikan mandiri dan juga menjadi seorang konsultan dan juga formulator. Beliau banyak menghabiskan karirnya di perusahaan farmasi selama 8 tahun. Oleh karena itu, kita tidak ragu dengan keilmuan beliau yang akan membahas kupas tuntas dari glukopel ini. Teman-teman, siapkan sekali lagi alat tulisnya supaya Anda bisa mencatat, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Yani Nopi Rinjayaningsih ini bisa dengan baik Anda terima. Oleh karena itu, langsung saja untuk mengobati rasa penasaran kita tentang produk baru MSI, kita persilakan Ibu Yani Nopi Rinjayaningsih untuk memaparkannya kepada Anda semua. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Habibie atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Suara saya cukup terdengar jelas? Untuk teman-teman MSI? Jelas, Mbak Yani. Oh, jelas, baik. MSI apa kabar? Oh, tidak. Mau menyapa teman-teman dari MSI. Boleh, nanti jawab di chat ya, Mbak. Baik Pak, semoga semua sehat walafiat ya Pak. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap aktif, tetap sehat, dan tentunya yang paling tinggi adalah kita tetap happy, senang, bahagia, dan mensyukuri semua yang diberikan Sang Maha Pencipta sampai hari ini. Baik, kita akan coba mengupas lebih dalam apa sih itu glukopel. Kalau misalnya dilihat tadi ya kemasan yang yang diperlihatkan Pak Habibie, cantik ya kemasan yang kita punya. Glukopelnya warnanya hijau, dominan hijau, kemudian sangat eye catching, menarik untuk kemasannya glukopel. Nah, mungkin teman-teman di sini akan introducing dulu saya apa sih sebenarnya kalau glukopel. Kalau misalnya dari segi penambahan ini sangat menjual sekali ya. Glukopel itu adalah singkatan dari glutathione, kolagen, dan apel. Dan ini kombinasi yang sangat baik untuk dikonsumsi dalam keseharian kita. Kalau untuk apel sendiri mungkin hal yang sangat lumrah ya, biasa kita konsumsi sehari-hari. Biasanya untuk buah apel gitu ya. Sebentar saya akan mencoba untuk sharing presentasinya. Sementara saya off-kan.
Oke, apakah filenya sudah terlihat? Sudah. File untuk sudah ya, yang materi PowerPoint-nya sudah terlihat? Belum. Oh, belum ya, sebentar. Keluar lagi. Oke, sudah terlihat ya? Oh, sebentar. Coba kita ulangin lagi. Belum terlihat juga ya, Mas Ardian? Belum, Ibu. Biar saya aja yang presentasikan ya, Bu. Oh ya udah. Ya baik, silakan. Oke. Terlihat ya. Terlihat. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Baik, berarti akan semua materi dioperasikan oleh Mas Adrian ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, selamat pagi semuanya. Baik, saya akan menyampaikan mengenai materi Glukopelnya. Oke, nah untuk Glukopel ini sendiri kita sudah memiliki izin edar BPOM ya sebagai awal, sudah memiliki izin edar BPOM, sudah dievaluasi sehingga untuk nanti penjualannya itu aman karena kita sudah memiliki izin edar BPOM. Jadi untuk semua kualitas produk Glukopel ini sudah dievaluasi oleh pihak BPOM. Nah, Glukopel ini adalah merupakan minuman serbuk rasa apel yang kandungannya, komposisinya ini banyak manfaatnya sekali karena komposisinya ini nggak main-main ya teman-teman. Kita misalnya tahu ada glutathione yang memang lagi happening banget saat ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak juga bisa karena memang manfaatnya sangat luas sekali. Karena dia sendiri adalah merupakan kandungan dari asam amino, terdiri dari 3 asam amino kalau misalkan kita tahu, dan asam amino ini biasanya diproduksi oleh tubuh, biasanya oleh liver kita. Namun seiring berjalannya waktu, seperti misalkan kita kan tiap hari itu kan kena polusi udara, kemudian sinar matahari yang saat ini bisa dikatakan sangat terik sekali ya, dan itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Mungkin slide berikutnya, Mas Andrian. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat Glukopel ini terdiri dari bahan-bahan alami. Jadi dari pihak MSI pun tidak main-main. Saya yakin banget dengan kualitas yang dipilih ya. Ada rasa buah dengan perisa rasa apel ini sangat menyegarkan untuk produk yang akan kita kenalkan ke masyarakat. Kemudian, nah ini ada vitamin C dan vitamin E. Nah, kombinasi vitamin C dan vitamin E ini merupakan antioksidan yang sangat baik buat tubuh, buat dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Kalau misalkan apalagi di masa pandemik ini ya, vitamin C dan vitamin E ini adalah dua kombinasi yang sangat dianjurkan oleh para praktisi kesehatan. Nah, kemudian ada kolagen, glutathione. Nah, kolagen dan glutathione ini sebenarnya adalah nilai yang harus teman-teman sampaikan ke para customer nantinya yang ingin mencoba produk Glukopel ini gitu. Nah, kalau
bahan-bahan yang kita punya ini insya Allah halal. Karena saya tahu sendiri semuanya sumbernya ada yang dari nabati. Kalaupun dari hewan itu hanya dari kolagennya saja atau fiskolagen peptida. Dan ini masih dikatakan halal karena sumbernya dari laut. Jadi tidak perlu takut dengan kehalalannya. Insya Allah produk Gulkopel kita halal ya Bapak Ibu. Ini nggak hanya ibu-ibu saja kan, pasti ada bapak-bapak juga ya gitu. Nah, dan tadi kita juga sempat lihat Pak Habibie itu memperlihatkan bentuk kemasannya ya. Warnanya hijau, seperti backdrop yang saya pakai, warnanya hijau seperti ini, sangat cantik, warnanya hijau dan menarik. Dan ini merupakan komunikasi yang baik juga dengan kemasan yang cantik, kemudian khasiat yang sangat baik, khasiat yang sangat bagus untuk tubuh. Jadi dua komunikasi yang sangat mendukung nantinya untuk ke customer. Next slide Pak Mas Adrian. Oke. Nah, lalu teman-teman akan bertanya bagaimana penggunaannya ini dan efek sampingnya seperti apa, lalu penyimpanannya bagaimana. Nah, untuk petunjuk pemakaiannya atau pemakaian yang rutin seperti kayak kita menyeduh minum-minuman teh serbuk. Cuma bedanya kalau untuk Glucopel saya sarankan kita menggunakan air hangat biar kandungan kolagennya itu lebih melarut dengan baik dengan sempurna sehingga tidak ada sisa-sisa serbuk kolagennya yang tertinggal di gelas. Kalau misalkan teman-teman ada yang suka juga dengan saya lebih prefer dengan air dingin, tidak masalah gitu kan. Tapi saya sarankan tetap pada awalnya itu penyeduhannya dengan air hangat. Biar si Glucopel ini larut dengan baik, dengan sempurna sehingga manfaatnya ke dalam tubuh pun juga lebih terasa ya. Jadi tidak ada sisa-sisa serbuk yang menempel di gelas. Dan setelah itu silakan siap dikonsumsi baik hangat maupun dingin. Nah, lalu teman-teman akan bertanya, nah efek sampingnya kira-kira apa sih? Sejauh ini untuk produk yang kandungannya dengan glutathione dan kolagen, untuk efek sampingnya tidak ada yang signifikan atau tidak ada yang terlalu berat. Dia hanya efek sampingnya ringan seperti mual, kembung, kram perut, atau reaksi alergi. Nah, mual di sini dalam arti kata konsumsinya itu dilakukan sebelum makan. Nah, makanya disarankan memang sebaiknya kita konsumsinya adalah setelah makan seperti menjelang tidur atau saat pada pagi hari. Nah, kalau misalnya ada bertanya reaksi alerginya seperti ruam. Nah, reaksi alergi ini biasanya disebabkan oleh adanya karena kita kolagen peptidanya ini yang merupakan dari ikan, mungkin ada beberapa teman yang bisa alerginya ikan, seperti dari ikan seperti itu. Tapi dari jurnal yang saya pelajari hampir semuanya tidak ada efek samping yang terlalu memberatkan sehingga sebenarnya hampir bisa dikatakan produk ini aman untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya bagaimana? Untuk penyimpanannya sendiri sebenarnya sama seperti kita menyimpan minuman-minuman yang lain ya, teman-teman. Itu bisa disimpan di lemari dengan suhu ruang di bawah 30 derajat dan memang diusahakan terhindar dari sinar matahari langsung karena dalam salah satu komposisi produk Glucopel ini yang saya pelajari adalah ada beberapa komponen yang tidak tahan terhadap sinar matahari langsung atau bisa menjadi nanti Glucopelnya akan rusak karena menggumpal karena kena matahari langsung. Jadi kalau matahari langsung sini mungkin teman-teman bisa menjualnya tidak langsung misalkan di bawah matahari tapi disimpan di dalam etalase atau lemari yang memang tidak terpapar dengan cahaya matahari ya seperti itu. Kemudian berikutnya Mas. Oke, nah ini manfaat Glucopel ya. Nah ini kita bahas untuk kesehatan dan kecantikan. Pasti kalau sekarang itu beberapa produk di pasaran banyak sekali ya. Dan memang keunggulan dari Glucopel kita tonjolkan di glutathione dan kolagennya serta vitamin C dan vitamin E. Tapi yang akan kita tonjolkan adalah glutathione dan kolagennya karena memang dari sisi kesehatan itu lebih banyak untuk kecantikan dan kesehatan dari dalam. Seperti
produk ini tuh bisa lebih menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Karena apa? Karena si glutathionnya sendiri itu merupakan glutathione, kemudian vitamin C dan vitamin E itu merupakan antioksidan. Antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Kenapa? Karena tubuh ini sebenarnya kita punya antioksidan alami. Oh ya, baik. Coba saya jangan cepat-cepat ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Jadi antioksidannya ini alami. Sebenarnya antioksidan dalam tubuh itu kita sudah ada secara alami, sudah diproduksi oleh organ tubuh. Namun karena setiap hari kita beraktivitas seperti kerja kantoran, masak, kemudian jalan-jalan, itu kan sebenarnya ada seperti ada polusi udara, kemudian sinar matahari langsung yang kena kulit kita, dan ada beberapa radikal bebas yang yang beredar. Nah, untuk menangkal si radikal bebas itu kita harus apa? Biasanya semua praktisi kesehatan akan menyarankan konsumsilah antioksidan alami dan sayur mayur dan buah seperti itu. Namun ternyata yang alami ini belum bisa mencukupi. Alami ini dalam arti kata kayak dari sayur, kemudian dari buah, kemudian dari olahan-olahan masakan yang kita pakai. Nah, namun kenyataannya yang alami ini belum mencukupi. Jadi alami ini belum mencukupi asupan antioksidan kita. Maka kita perlu ada asupan lain dari seperti ini, glukopel. Nah, tapi yang kita tahu glukopel sendiri adalah merupakan bahan-bahan yang alami yang kita pakai. Nah, komposisinya pastinya lebih tinggi dibandingkan antioksidan yang dihasilkan dari dalam tubuh. Karena dari dalam tubuh sendiri kan tubuh pasti harus memproses makanan-makanan yang masuk. Misalkan kita makan sekitar 500 gram sayur. Pada akhirnya yang kita dapat untuk antioksidannya hanya sekitar nggak nyampe 1 miligram. Mungkin sudah habis ketika terjadi untuk memperoleh antioksidan. Sedangkan glutathione sendiri itu sehari-hari itu konsumsinya adalah sekitar 250 mg sehari. Atau sekitar range-nya itu sekitar 50 sampai 600 mg kebutuhan hariannya untuk glutathione. Untuk mendapatkan hasil maksimal sebagai antioksidan ya teman-teman. Dan di glukopel yang kita punya ini sangat mencukupi. Dosisnya sudah sesuai, jadi tidak perlu khawatir untuk mendapatkan manfaatnya karena dosis yang diformulasikan oleh MSI sudah sesuai dengan anjuran dari WebMD atau misalnya dosis harian dari glutathione. Nah, tadi kan juga sempat diinfokan kalau misalkan glukopel ini juga ada vitamin C dan vitamin E. Ini saya rasa semua sudah sangat mengenal dengan baik vitamin C dan vitamin E. Vitamin C untuk harian atau vitamin E untuk kulit ya, ke kulit juga. Dan vitamin C dan vitamin E ini juga merupakan antioksidan. Dengan tambahan antioksidan, vitamin C dan vitamin E, saya rasa ini sangat memaksimalkan produk dari glukopel. Karena semua bisa mencakup untuk memelihara kesehatan, kemudian menyegarkan, kemudian dapat meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah radikal bebas. Nah, apalagi terutama di masa pandemik ini ya, jadi merupakan salah satu solusi tambahan nih untuk konsumsi harian menggunakan glukopel. Nah, di sisi lain, manfaat dari glukopel ini adalah kalau untuk kulit nih, buat ibu-ibu atau bapak-bapak, yaitu dapat merangsang elastisitas kulit. Jadi menghidrasi kulit atau lebih dikenalnya kulit ini dipercepat regenerasinya atau mempercepat regenerasi kulit. Mungkin kadang-kadang kita nggak aware, mungkin ada beberapa orang yang nggak aware menggunakan pelembab. Jadi dibantu dengan glukopel, dia akan memberikan asupan atau makanan untuk kulit dari dalam. Jadi elastisitas dan kelenturan kulit itu tetap terjaga.
Atau kan kalau kita Ini pengennya bukan. kulit kita kenyal, sehat gitu ya. Dari nggak hanya dari luar saja, tapi pengen dari dalam juga kulit kita itu tetap sehat. Nah, kemudian dia mempercepat regenerasi kulit. Dalam arti kata, misalkan kita punya terluka, dengan glukopel itu kita bisa Ada yang keluar terus dibantu masuk lagi untuk gitu, Pak. mempercepat perbaikan kulitnya. Misalkan yang tadinya mungkin karena luka terbuka itu sembuhnya bisa seminggu, bisa dibantu dengan Dikasih tahu glukopel, aja Pak bisa namanya, lebih ntar saya cepat masukin. dibandingkan seminggu. Dan yang pasti dengan adanya, oh ya, baik. Dan yang pasti dengan adanya glutathione ini, kulit ini akan lebih terlihat sehat, kita akan terlihat lebih sehat dan lebih glowing. Dan itu akan terasa ketika kita mengkonsumsi produk glukopel ini secara rutin ya, Bapak Ibu. Apakah masih putus-putus suara saya? Enggak, Mbak Yani, di sini enggak putus-putus. Mungkin di sana signalnya yang putus-putus. Oh ya, baik Pak. Terima Lanjutkan ya, kasih. Mbak. Ya, lanjutkan ya Mas Adrian. Next berikutnya. Ya, nah lalu kita ada kandungan kolagen. Nah ini kolagen. Kolagen ini ada beberapa sumber. Kolagen dari hewan ya, terutama kolagen itu dihasilkan dari tulang, duri, uh, nah, kolagen-kolagen ini diperoleh biasanya dari hewan seperti hewan sapi ataupun ikan ataupun misalnya babi seperti itu. Tapi yang saya tahu setelah saya pelajari glukopel ini, insya Allah kolagennya semua dari ikan, jadi aman dan halal dan toyib ya Bu ya atau Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ditanya sama customer produknya halal atau tidak. Insya Allah halal karena kita menggunakan kolagen dari ikan, dari tulang-tulang ikan atau duri ikan. Nah, fungsi si kolagen ini seperti apa? Nah, kolagen ini secara garis besar fungsinya memang untuk membantu kesehatan kulit, seperti melembabkan kulit dari dalam, kemudian meratakan warna kulit seluruh tubuh, membantu wajah terlihat awet muda. Nah, ini kayaknya ibu-ibu senang ya memperlihatkan awet muda, tapi tetap ditambah dengan rasa-rasa bersyukurnya dan selalu senang, bahagia ya ibu-ibu. Kemudian mengencangkan kulit wajah dan mengurangi bekas luka akibat iritasi atau luka-luka ringan. Nah, ini mengencangkan kulit wajah ini memang akan lebih terasa dengan menggunakan glukopel karena kandungan dari glutathione dan kolagen ini bisa mengencangkan kulit. Jadi karena sifat dari kolagennya sendiri memang dia lebih menghidrasi kulit dari dalam sehingga kayak lebih terasa lebih ketarik ya atau lebih kulit itu tidak istilahnya mungkin keriput itu akan berkurang kalau misalnya kita rajin mengkonsumsi si glukopel ini, dan saya yakin manfaat dari glukopel ini lebih banyak sekali. Kemudian Oke, dan diiringi pastinya selain dari mengkonsumsi glukopel, teman-teman juga harus menginformasikan dengan adanya istirahat yang cukup, pola kehidupan yang baik itu juga dapat lebih membantu manfaat dari glukopel ini. Oke, next Pak Andrian, mungkin nggak terlalu banyak ya presentasi dari saya. Mungkin kita lebih banyak ya, mungkin ada tanya jawab atau diskusi lebih langsung ya. Sekian presentasi untuk glukopel dari saya. Lebih enaknya mungkin kita tanya jawab atau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas saat saya presentasi, mungkin bisa dibuka pada sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Adrian atas bantuannya untuk presentasinya, dan dari saya sih cukup sekian ya Pak Habibie, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Yani sudah memaparkan kepada kita semua secara singkat apa itu glukopel ya. Teman-teman semua, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman menanyakannya di chat ya.
menuliskannya di chat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Nanti Ibu Yani akan menjawab dari apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Sudah ada yang bertanya Bu melalui chat di acara kita, yaitu dari Vitamin Macan. Ini Cisusi Elita, beliau adalah seorang Royal Crown di MSI. Ingin bertanya kepada Ibu, pertama adalah saat ini banyak praktisi kesehatan mereview atau menyoroti manfaat minuman kecantikan, termasuk pihak BP POM. Lebih ketat mengawasi bagaimana kita menyikapinya, atau saran Ibu dalam beriklan, mengingat manfaat glutathione, kolagen, dan apel ini bermanfaat sangat luas. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, beliau menanyakan apakah glukopel aman untuk penderita diabetes. Dan yang ketiga, apakah perlu konsumsi jangka panjang non-stop atau untuk maintenance, apa bisa dikurangi atau di stop sekian waktu baru lanjut kembali Bu. Silakan dijawab Bu Yani. Oh iya. Ya, baik, terima kasih terima kasih Pak Habibie, terima kasih juga pertanyaan dari Ibu Vitamin Macan. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan pertama. Saat ini banyak praktisi kesehatan mereview dan menyoroti manfaat minuman kecantikan, termasuk pihak BPOM lebih ketat mengawasi. Nah, sebenarnya sebenarnya si glutathione ini dan kolagen ini itu di jurnal di luar negeri itu sudah banyak manfaatnya, sudah terbukti. Kalau misalkan kita berbicara terhadap based on riset atau berdasarkan penelitian, itu banyak manfaatnya. Dan memang kalau di Indonesia sendiri itu masih masuk ke dalam kategori pangan ya, minuman serbuk biasa. Dan memang ada beberapa, saya tahu beberapa praktisi itu menyorotinya, nggak mungkin masa hanya dengan minuman serbuk seperti ini kulit kita akan putih, atau misalnya kulit kita akan lebih kenyal, atau kulit kita akan lebih terasa sehatnya, seperti itu. Nah memang untuk secara iklan di Badan POM kita hanya lebih menekankan kepada menjaga dan merawat kesehatan, menjaga dan merawat kesehatan kulit, seperti itu. Kalau misalkan untuk hal-hal yang lain seperti misalkan menjadi langsing atau apa, itu sebenarnya glutathione itu tidak ditujukan untuk menjadi langsing. Karena banyak di iklan di pasaran itu bisa melangsingkan tubuh. Tidak, kerjanya glutathione dan kolagen bukan untuk melangsingkan, tapi dia menjaga kekenyalan kulit dari dalam atau menjaga tetap elastisitas. Jadi kalau misalkan yang tubuhnya sudah bagus, kemudian sudah ideal, dengan glukopel itu dia tetap akan elastisitasnya terjaga atau kekenyalan kulitnya lebih terjaga. Nah, kalau misalkan yang mohon maaf jika misalkan ada tubuh yang agak berisi gitu, dia mungkin akan dibantu dengan olahraga dan pola hidup yang sehat sambil dikonsumsi dengan glukopel. Nanti akan lebih terasa manfaatnya. Jadi kan kalau kita kan minum-minum kesehatan itu kan kita tujuan akhirnya adalah untuk menjaga dan memelihara kesehatan ya gitu. Karena memang glukopel sendiri kan kita tahu klaimnya untuk memelihara dan menjaga kesehatan tubuh, kemudian meningkatkan elastisitas kulit dan menjaga kekenyalan kulit tubuh kita. Jadi lebih kulit kita lebih bercahaya atau glowing lah istilahnya, seperti itu. Kalau saya rasa iklannya cukup relevan aja. Saya rasa iklan pasti diatur oleh MSI pusat ya Pak Habibie ya untuk iklan sendiri. Ya betul, kita sudah kemarin beberapa buat media promosi ya, dan saya juga sudah sampaikan ke supplier dan juga kemarin mintakan pendapat ke Mbak Yuni juga ya, ke Mbak Yani ya. Betul. Untuk saat ini sih kalau iklan yang disampaikan ke saya sih sebenarnya tidak ada masalah untuk klaimnya glukopel atau misalkan iklan yang akan disajikan seperti yang disampaikan Pak Habibie. Kalau dari saya sih tidak ada masalah ya. Kalau ya semoga sih semua iklannya itu baik dan bisa bermanfaat buat customer. Lalu yang kedua, apakah glukopel itu aman untuk penderita diabetes? Saat ini
ada beberapa jurnal yang menginformasikan dia mengurangi dampak diabetes. Namun kalau misalkan memang ada penderita diabetes, lebih baik dikonsultasikan dulu dengan pihak praktisi kesehatan dengan dokternya. Apakah dia termasuk diabetes 1 atau diabetes 2? Kemudian apakah dia aman? Kita lihat dulu dia penderita diabetesnya ini sudah sampai tahap mana penyakitnya. Kalau misalnya dia sudah pakai insulin, saya sarankan untuk dia konsultasikan dengan dokter yang merawatnya. Tuh. Kalau dari jurnal yang saya peroleh atau saya pelajari, untuk saat ini masih dipelajari dan memang tidak ada efek yang terlalu signifikan untuk penderita diabetes, kecuali memang dia bukan diabetes yang menggunakan insulin ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, apakah perlu konsumsi jangka panjang non-stop untuk maintenance? Apa bisa dikurangin atau di stop sekian waktu baru lanjut lagi? Untuk penggunaan jangka panjang nggak masalah. Untuk maintenance dikurangi atau stop sekian waktu juga tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan kita sekarang rutin konsumsi setiap hari, itu akan memang lebih bagus kalau misalnya dikonsumsi setiap hari. Tapi misalnya di suatu saat teman-teman mau berhenti, oh ya saya stop dulu atau dikurangi, misalkan sehari itu tidak seingat saya sih boleh 2. Kalau misalnya dilihat kandungan dari glutationnya itu dia sehari bisa konsumsi 1-2 kali sehari. Jadi kalau misalkan mau dikurangi, misalnya dari 2 hari jadi 1 hari itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini kan satu sasetnya seingat saya 10 gram ya. Kalau misalnya dikurangin dari per sasetnya kayaknya agak tidak mendapatkan manfaatnya kalau misalnya dikurangin dari, karena kan kita udah buat saset ini sudah sesuai takaran ya, satu formula satu saset produk satu saset produk ini adalah manfaat yang kita dapat. Jadi kalau misalkan satu saset ini dikurangi dari 10 gram cuma konsumsi 5 gram, ya manfaatnya tidak akan terasa gitu. Makanya sebaiknya mungkin konsumsinya misalnya dari dua kali sehari jadi 1 kali sehari. Dan misalkan suatu saat akan berhenti kemudian dimulai lagi, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi anytime kapan aja bisa dikonsumsi, mau di stop itu bisa. Nanti dikembalikan lagi ke customernya atau dari pihak teman-teman dari MSI-nya itu. Mungkin apakah menjawab pertanyaan dari Ibu Vitamin Macan atau ada yang mau diklarifikasi lagi Ibu Vitamin Macan? Atau sudah cukup jelas? Baik, Bu Yani, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nanti mungkin Ci Susi akan memberikan tanggapan mungkin ya di chat. Nanti kita akan coba bacakan pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu, Mbak Yani. Ya, silakan Pak. Ini merangkum dari beberapa pertanyaan yang sering kali dipertanyakan nih, Mbak Yani. Apakah glukopel ini aman untuk ibu hamil dan juga menyusui? Terus yang kedua, apakah glukopel ini juga dapat menyuburkan kandungan nih? Khawatirnya nanti ketika minum glukopel katanya bentar-bentar hamil gitu. Nah, terus yang ketiga adalah bisa menghilangkan keloid nggak pada kulit nih? Silakan Mbak Yani. Oh, ini lebih banyak estetiknya ya. Jadi kalau glukopel untuk ibu hamil dan busui ini sampai saat ini tuh masih dicari relevansinya, atau misalkan belum ada penelitian yang mendukung kalau si glutathione dan kolagen ini berbahaya untuk ibu hamil sejauh ini. Namun memang kembali lagi untuk ibu terutama buat ibu hamil ya. Kalau ibu menyusui sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu kan. Kalau buat ibu hamil ini tetap harus berdasarkan saran dari dokter. Jadi kita juga tahu kan kalau setiap ibu hamil itu apapun yang dikonsumsi itu memang tetap harus ada saran dari dokter. Namun saya informasikan sekali lagi tidak ada penelitian yang menginformasikan dengan jelas atau pasti kalau glutathione ini berbahaya. Tidak ada relevansinya, hanya menginformasikan bahwasannya jika mengkonsumsi glutathione itu harus dikoordinasikan dengan praktisi kesehatan.
ya mungkin ya sebagai ibu hamil saya sih cuman bilang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kayak gitu. Kalau ingin mengkonsumsi glutathione dipersilakan, tidak masalah, asal mungkin tidak sangat dibatasi, dalam arti kata tidak kadarnya tidak terlalu tinggi gitu, karena memang ada dosis yang tidak boleh lebih dari 600 mg sehari atau 250 mg sehari, itu tidak boleh dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya itu untuk ibu hamil ini yang memang masih dipertanyakan, lebih baik untuk konsultasi dengan dokternya. Kemudian kalau untuk busui itu sebenarnya tidak ada masalah. Kalau mereka ingin mengkonsumsi si glukopel atau glutathione, karena sebenarnya glutathione dan kolagen ini sebenarnya sehari-hari sebenarnya kita makan, ada di sayur, ada di daging, itu semua ada. Dia kan protein alami. Dari segi molekul atau segi komponen sebenarnya tidak berbahaya. Kemudian untuk produk glukopel dapat menghilangkan keloid pada kulit. Keloidnya udah berapa lama nih? Kalau keloid ya sudah bertahun-tahun, bukan menghilangkan, tapi mungkin mengecilkan. Ya, karena kan biasanya kalau keloid itu kan kulit berlebih ya. Jadi dengan konsumsi glutathione, kemudian konsumsi dengan glukogen, itu dia akan mengecilkan si keloid. Tapi kalau untuk menghilangkan tetap tidak bisa, saya informasikan seperti itu. Jadi hanya mengurangi saja. Jadi misalkan yang tadinya sebesar jempol tangan, mungkin nanti akan dia dengan konsumsi glukopel, dia akan semakin mengecil hanya mengecil seukuran yang lebih seukuran misalnya kelingking kita seperti itu. Jadi kalau misalnya habis akhiran atau apa mau konsumsi si glukopel ini untuk menghilangkan keloidnya sih tidak masalah. Tapi tidak menghilangkan ya. Mungkin saya garis bawahi tidak menghilangkan, hanya mengurangi besaran dari si keloidnya tersebut. Karena kan kalau keloid itu kan berarti dia kulitnya rusak ya. Kulitnya rusak karena akibat misalkan pasca operasi atau misalnya kulit misalnya habis tabrakan gitu. Nah, dengan konsumsinya ada glutathione kolagen ini dia membantu meregenerasi kulitnya. Jadi mempercepat atau bisa dapat dikatakan bisa mengurangi si keloid ini menjadi ukurannya lebih kecil dan jadi tidak mengganggu secara estetik mata gitu untuk dilihat seperti itu. Kemudian glukopel ini bikin subur kandungan nggak ya Bu? Tentu pasti bikin subur karena dia ada antioksidan karena dia selain antioksidan alami kemudian ada vitamin C dan vitamin E, ya pasti bikin subur kandungan kayak seperti itu. Nah ini tinggal sebagian takut tekdung gara-gara minum. Ini jawabnya susah juga ya gitu. Jadi kalau bisa dengan kandungan yang dipunya glukopel, ya dia ada antioksidan sangat baik untuk kandungan karena biasanya orang yang ingin hamil lebih banyak konsumsi antioksidan dan memang bisa. Tapi kalau untuk mempercepat hamil, ya itu tergantung dari individunya masing-masing. Cuma kalau pertanyaannya bikin subur kandungan, ya karena memang dia punya antioksidan itu sih Bu. Bu Rati Antika ya. Oke. Kalau tekdung nanti koordinasi sama bapaknya aja, itu gimana caranya. Ya, kemudian udah dijawab juga buat ibu hamil yang menyusui. Kira-kira sih udah terjawab ya Pak Habibie ya. Baik, Mungkin terima kasih ya. Mbak Yani. Selanjutnya kita ke pertanyaan kembali nih dari Mitra MSI tentang usia nih Mbak Yani, usia yang diperbolehkan untuk minum glukopel ini, serta yang kedua adalah sehari berapa kali konsumsi yang baik dari glukopel dan juga adakah detox atau healing krisis pada kasus tertentu untuk glukopel Mbak Yani. Oh, baik Pak. Sebentar tadi saya lihat. Oke. Usia berapa Bu untuk glukopel ini? Usia remaja sudah bisa konsumsi.
usia remaja udah bisa konsumsi untuk glukopel ini. Dan untuk usia memang tidak dibatasi, untuk anak-anak sebenarnya juga sudah bisa untuk dikonsumsi. Cuma kalau anak-anak itu kan mungkin lebih ke arah kayak habis pasca penyembuhan operasi atau segala macam ya, misalnya yang berkaitan dengan kulitnya yang rusak. Tapi kan kalau anak-anak kan saat ini dia sebenarnya kulitnya lagi berproduksi dengan baik ya gitu. Jadi tidak rutin kalau menurut saya kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk remaja ya sepertinya untuk antioksidan kayak misalnya radikal bebas, kemudian polusi udara karena misalnya aktivitasnya terlalu banyak ya, terlalu banyak di luar, itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak remaja. Kemudian sampai yang usia aktif lanjut misal pensiun juga nggak ada masalah. Tapi nanti dilihat lagi dengan riwayat penyakitnya, dan yang punya riwayat penyakit tetap harus dikonsultasikan ke dokter setempat, ke dokter yang menangani penyakitnya itu. Kemudian tadi pertanyaannya apa Pak? Yang terakhir tuh. Sehari minum berapa kali Bu? Untuk Sehari minum berapa kali? Tadi untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik mungkin. Saya sampaikan tadi 1 sampai 2 kali sehari ya, karena kandungan glutationnya di sini sehari itu kan kita bisa konsumsi 250 mg per hari. Sedangkan glutation yang kita punya, glukopel punya itu sangat cukup untuk penggunaan 2 kali sehari, bisa. Jadi mau pagi, pas setelah sarapan dikonsumsi silakan, kemudian mau tidur dikonsumsi juga silakan, gitu. Terus apakah ada reaksi detox Bu atau healing krisis pada kasus tertentu setelah minum glukopel ini atau? Sejauh ini saya konsumsi ya Pak, sejauh ini saya konsumsi teman-teman itu tidak ada masalah sih, tidak ada healing. Maksudnya tidak ada yang efek samping, maksudnya kayak misalkan atau kayak kembung atau ruam. Sejauh ini sih saya konsumsi aman. Ya, tidak ada healingnya, maksudnya tidak ada detoxnya segala macam, tidak ada detoxnya. Cuma yang tadi yang sempat saya sampaikan di presentasi itu hanya kita harus aware nanya ke pihak customer apakah dia ada alergi ikan seperti itu, karena kan kolagen peptidanya itu dari ikan ya gitu. Jadi mesti ditanyakan apakah punya alergi dengan ikan seperti kan. Tapi sejauh ini sih sebenarnya kalau ikan rata-rata jarang yang alergi, karena biasanya alergi lebih banyak ke seafood ya gitu. Kalau misalnya kayak mual itu mungkin karena reaksi awal aja terhadap si apelnya itu, kayak misalnya dia agak merasa mual, tapi kita bisa menyiasatinya supaya tidak ada efek samping kayak atau healing seperti itu adalah memang mengkonsumsinya setelah makan. Itu lebih baik mengkonsumsinya setelah makan. Itu. Iya, itu aja Pak dari saya. Mungkin ada lagi? Ini tadi dari Haning nih, saya menarik nih ya. Ini beliau menanyakan apakah glukopel ini bisa menghilangkan panu dari dalam nih, penyakit kulit mungkin Bu. Panu ya Pak ya. Nah ini tuh kalau panu itu kan lebih disebabkan oleh bakteri kulit ya. Kalau untuk bakteri kulit pasti ada obat kimianya yang dipakai, lebih ke situ. Nah, kalau glukopel sendiri kan ini lebih ke arah memberikan kelembapan, kemudian memutihkan kulit dari dalam. Nah, kalau panu sendiri ini kan penyebabnya dari bakteri. Jadi kita hilangkan dulu dengan obat kimia untuk menghilangkan si panunya ini. Kalau untuk menghilangkan panunya hanya dengan konsumsi glukopel enggak. Tapi biasanya setelah panu itu, setelah kita panuan ya, biasanya itu kulit kita agak terasa kasar, memang ada efeknya atau tidak rata dengan yang di sekitarnya. Nah itu bisa membantu dengan konsumsi dari glukopelnya. Tapi kalau untuk hilangkan panunya tetap pakai obat kimia biasanya, karena dia kan dari bakteri. Jadi kita harus menghilangkan si bakterinya dulu. Dan untuk bakterinya sendiri kan tidak bisa dihilangkan dengan adanya glutathione atau glutathione ataupun kolagen. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Yani. Selanjutnya kita ke Insa Tania di 10.20. Menyimak tadi glukopel bisa lebih cepat menyembuhkan luka terbuka. Apakah ini bisa disarankan juga untuk penderita diabetes nih, Pak?
Ini sebenarnya apa nih, ditaburkan atau bagaimana nih? Oh, jadi gini, mungkin dari Oh, presentasi tadi mungkin ada iya, misinform. Jadi, misalkan kita punya luka terbuka bukan ditaburkan. Kalau ditaburkan nanti malah menyebabkan memberikan makanan buat bakterinya. iya, Jadi, maksudnya luka terbuka ini dia lebih mempercepat pengeringan. Karena kan kalau dengan luka terbuka kulit kita rusak, ada jaringan kulit kita yang rusak, ya kan? Nah, dengan konsumsi glukopel itu kita meningkatkan atau memperbaiki jaringan kulit kita dari dalam. Jadi lebih cepat kering dari dalam, tapi bukan untuk ditaburkan. Glukopel ini hanya untuk dikonsumsi, tidak untuk ditaburkan ya teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau ditaburkan, khawatirnya malah memberikan makanan buat si infeksi, buat si bakteri atau buat si patogen yang menyebabkan luka tersebut gitu, karena kan dia ada kandungan dextrosnya yang itu dimana sangat baik untuk bakteri biasanya, untuk makanan bakteri. Jadi di sini maksudnya yang saya presentasikan adalah untuk luka terbuka, jadi lebih mempercepat healingnya dari dalam. Jadi misalkan bisa kering dalam beberapa hari, kemudian untuk penutupan lukanya atau kembali ke dalam kulit yang semula itu lebih cepat penyembuhannya. Itu Pak, kira-kira jawaban dari saya. baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Ayu Suhra dan juga ini Nena Mardia. Ini mungkin pertanyaannya hampir sama nih Bu. Untuk terlihat hasilnya ini berapa paket Bu yang harus dikonsumsi? Agak sudah kelihatan hasilnya gitu dari manfaat glukopel ini. Baik Pak, kalau misalnya untuk cara minumnya oke. Kalau saya menjawab yang dari chat juga, Mbak Bu Nena juga kan dia nanya cara minum airnya diseduh Betul. dengan air atau bisa Iya, kalau misalnya dengan cara minumnya dengan diseduh air, memang petunjuk pemakaiannya diseduh dengan air. Kalau untuk ditabur langsung ke lidah, saya belum pernah coba. Tapi memang disarankan memang adalah dia minuman serbuk, jadi memang dicampur dengan air. Maksudnya adalah memang untuk melarutkan si melarutkan si bahan-bahan yang lainnya jadi satu. Jadi biar tercampur dengan baik. Kalau misalkan ditaburkan, khawatirnya sama aja kan sebenarnya ditaburkan ke lidah. Tetap aja ibu harus didorong dengan air ke dalamnya seperti itu. Nah, untuk berapa paket itu dengan satu paket glukopel yang berisi 12 saset ini sudah mendapatkan hasil yang maksimal sih. Sudah bisa mendapatkan hasilnya. Kulit lebih bercahaya, kulit lebih glowing. Nah, kalau untuk yang saya rasakan setelah mengkonsumsi 2-3 hari pun sudah terlihat ya kulit itu lebih halus, kemudian lebih istilahnya lebih enak juga ke dalam tubuh. Maksudnya kita merasakan manfaatnya itu tubuh lebih fit istilahnya seperti itu. Nah, cuman ya memang tetap kita mesti dibarengin, kalau cuma dibarengin dengan pola hidup sehat, kemudian olahraga itu juga jadi salah satu pendukungnya. Itu ya Bu Nena, kira-kira bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Yunita Kristina. Tadi saya sempat lewat dulu karena dari pertanyaan Mbak Ayu Suhra dan juga Nena Mardia ini hampir sama dari pertanyaannya. Bu, untuk efek sampingnya itu, misal mual atau muntah, andai nanti ditemukan saat awal konsumsi glukopel, mual atau muntah, apa diteruskan konsumsinya atau stop? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, karena ada pengalaman minum sejenis yang ada kolagennya langsung muntah, atau ada indikasi nggak cocok, baiknya dikonsumsi sehari berapa kali Bu gitu. Ini mungkin ada pengalaman dari Mbak Yunita Kristina. Oke, nah untuk produk yang dikonsumsi yang di glukopel yang dikonsumsi, maksudnya produk kompetitor ya, atau misalnya produk yang lainnya itu yang dikonsumsi, saya nggak tahu komposisinya apa. Apakah memang hanya kolagen sama persis dengan glukopel atau tidak? Saya tidak tahu. Ataukah memang dia ada kandungan skim powdernya atau susu? Ada beberapa orang kan ada reaksi tidak baik ya dengan susu powder gitu.
Itu bisa jadi salah satu pemicunya. Jadi saya nggak tahu komposisi yang di sebelah itu apa aja selain hanya glutathione sama kolagen. Dan karena yang di pasaran itu kolagen itu yang minuman sejenis ini ada yang berupa seperti susu, ada yang memang jernih tipikalnya. Nah, kalau memangnya yang itu bersifat ada susu, kemungkinan tidak cocok di susunya. Itu bisa menyebabkan muntah. Namun kalau misalkan dia tidak ada susu, kita lihat lagi apakah memang dia ada gula atau misalnya gula di sini maksudnya ada penggunaan laktosa di komponen produknya, itu bisa jadi. Nah, kalau misalkan dia muntah, ya silakan di stop dulu untuk beberapa hari. Misalkan 1 hari kita istirahat dulu, tidak mengkonsumsi si gula ini, si glukopel ini, lalu nanti dilanjutkan lagi pasca di stop minum si glukopelnya. Lalu yang kedua, tadi ya sudah baiknya dikonsumsi sehari berapa kali Bu? Ya. Itu tetap sama, saya tadi bilang 2 kali sehari itu tidak masalah. Bisa di pagi atau di malam. Maksudnya 2 kali itu bisa pagi dan malam. Jadi nanti tinggal dipilih saja kalau misalnya memang cuma pengen 1 kali sehari, mau coba dulu 1 kali sehari, ya silakan dipilih mau di malam hari ataupun di pagi hari. Baik, terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Irawati Aira. Tapi sebelum ke Ibu Irawati Aira, saya penasaran nih, Bu Yani. Ini glukopel ini sebetulnya minuman dikhususkan untuk wanita apa pria dan wanita bisa minum ini? Oh, Bu pria dan wanita boleh dong, Pak. Kan sama-sama punya, maksudnya sama-sama punya kulit, ada produksi kolagen, itu nggak masalah, Pak. Saat ini kan memang lebih ke arah menjaga kesehatan dan memelihara kesehatan kulit ya. Pria dan wanita nggak masalah konsumsi ini, Pak. Tidak digenrekan. Oh, kalau kolagen itu glutathione dan kolagen ini khusus wanita, enggak juga, Pak. Jadi silakan bapak-bapak. Ya, karena kan ini mayoritas dari mitra-mitra MSI kan perempuan. Saya khawatirnya nih supplier buat produk ini khusus untuk perempuan gitu. Enggak, Pak. Enggak kok. Tidak, untuk laki-laki dan perempuan sih. Bisa digunakan ya, Pak ya. Baik. Terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Irawati. Beliau menanyakan untuk jangka panjang nih, konsumsi glukopel ini aman untuk ginjal atau tidak gitu, karena khawatirnya ada pengendapan ini dalam ginjal gitu. Oh, enggak sih Pak, untuk saat ini sampai saat ini belum ada jurnal yang menginfokan dia tidak aman untuk ginjal. Oke, kalau konsumsi berlebihan aja, misalkan kan kita menginfokan konsumsinya hanya 1 sampai 2 kali sehari, tapi ya kalau misalnya konsumsinya 5 sampai 6 saset sehari itu kalau overdosis ya tidak diperkenankan. Tapi sampai sejauh ini tidak ada jurnal yang menginfokan dia tidak baik untuk ginjal sih. Itu. Jadi untuk saat ini masih aman. Baik, terima kasih Bu Yani. Kalau untuk ini Bu, untuk nomor khusus nih, misalkan ada istilahnya case di lapangan, apakah ada nomor untuk konsultasi produk ini? Ke saya Pak, maksudnya boleh kalau misalkan tapi kalau misalnya ada tadi saya memfokuskan kasus yang seperti apa nih Pak? Ada nomor telepon yang Bapak maksud ini apakah memang customer care biasanya ya? Ini ada atau enggak ya? Atau nanti saya ke Pak ini aja ya, ke supplier aja ya? Pak Bibi, ya, Pak Bibi. Iya. Saya nanti ke supplier aja deh untuk konsultasinya. Ya, lewat MS2I aja Pak Bibi. Ya, boleh siap. langsung. Ya, siap. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita tadi untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui sudah dijelaskan ya Mbak Ratna, jadi kami tidak membacakan kembali ya. Nah ini dari Timothy nih Bu, di 1022. Apa ada kondisi tubuh tertentu nih Bu, penderita penyakit misalkan yang tidak boleh konsumsi glukopel ini? Itu asma Pak biasanya. Tidak dianjurkan untuk penderita asma. Karena dia khawatirnya ada penyempitan bronkialisnya kalau untuk yang penderita asma.
memang kalau di beberapa jurnal itu diinformasikan kontraindikasi untuk penderita asma. Selain itu, Bu Yani, ada lagi? Selain itu tadi, kalau untuk yang punya penderita diabetes, itu memang tetap disarankan untuk konsultasi dengan dokter atau penyakit-penyakit bawaan ya, kayak misalnya hipertensi, jantung, kemudian diabetes, itu harus tetap dikoordinasikan dengan dokter yang menanganinya. Baik, Ya. itu saja Bu Yani. Iya Pak, itu. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Facebook nih Bu. Apakah Ya. glukopel bisa mengurangi selulit nih Bu? Iya, bisa Pak mengurangi selulit. Jadi dia akan menimbulkan garis-garis halusnya kembali, selulitnya itu akan terkurangin atau istilahnya memudar ya, gitu. Selulitnya bisa dihilangkan karena dia akan membantu meregenerasi selulit yang sudah terbentuk sejak lama. Itu dengan konsumsi si glukopel ini, dia akan membantu selulit ini akan memudar, kemudian kulit akan lebih terasa lebih halus. Jadi gambaran selulit itu akan memudar. Gitu sih. Bisa sih Pak kalau untuk glukopel ini. Glutathione dan kolagennya ini bisa sangat membantu mengurangi selulit. Baik, terima kasih Ya. Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Welda nih Bu. Kalau anjuran pemakaiannya tadi sudah disampaikan sama Bu Yani ya, Bu Welda. Ini batas maksimal pemakaian berapa lama? Apakah sepanjang kita meminum ini, glukopel ini tidak ada masalah Bu Yani? Tidak ada masalah Pak. Memang tidak ada, maksudnya tidak ada jangkau batasan waktu yang kita state. Oh ya, hanya boleh 1 tahun, hanya boleh 2 tahun, itu enggak. Jadi kapanpun, anytime, Bapak dan Ibu bisa konsumsi produk ini. Tidak ada batas maksimal pemakaiannya berapa lama kan. Kali ini Bu, ini pertanyaan mungkin saya agak ini juga ya. Mengenai rambut rontok nih Bu, bisa membantu juga atau bagaimana? Ini apakah ada kandungan yang memang untuk rambut juga dari glukopel ini? Sepengetahuan saya bukan komponen yang ada di glukopel ada yang bisa membantu mengurangi rambut rontok. Glutathione ada di jurnal, beberapa jurnal yang menginformasikan memang bisa membantu mengurangi rambut kerontokan. Itu adalah di glutathione dan kolagennya. Jadi kalau glutathione itu lebih ke kulit rambut di kepala, jadi dia bisa membantu meregenerasi pertumbuhan kulit di kepala. Dan untuk rambut rontok bisa juga dikonsumsi, cuman secara sejauh ini memang lebih banyak kena manfaatnya adalah memang ke kulit. Nah untuk rambut rontok ini mungkin harus dipelajari lebih dalam lagi. Tapi tadi sempat saya baca memang bisa juga untuk mengurangi rambut rontok. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Yuni ya. Apakah glukopel ini bisa membantu memudarkan stretch mark Bu setelah melahirkan nih? Jawabannya sama ya, seperti tadi stretch mark kan sama, hampir mirip kayak permasalahan kayak keloid, selulit atau stretch mark. Itu bisa memudarkan. Stretch mark ini kan lebih ke kulit-kulit yang terbentuk yang rusak akibat badan yang berubah ukuran seperti itu. Jadi bisa mengurangi beberapa selulit dan stretch mark juga. Dan tentunya selain dibantu dari minuman dari dalam, glukopel tetap juga bisa dibantu dengan produk-produk MSI yang untuk bisa melembabkan kulit. Jadi saya rasa di MSI sendiri ada produk yang bisa selain
glukopel ini juga ada produk kulit skincare yang bisa membantu juga untuk memudarkan si selulit. Jadi dibantu dari dalam dan dari luar juga gitu. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Imas. Beliau menanyakan kalau sedang KB nih Bu, apakah ada pengaruhnya kalau minum glukopel ini? Enggak sih Pak, kalau KB nggak masalah sih. Tidak masalah ya. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih Ibu Yani. Ini Pak Brian nih, ini pria nih sepertinya nih ya. Ini dia menanyakan nih untuk diperjelas kembali Bu untuk usia yang boleh mengkonsumsi daripada glukopel ini. Kalau misalkan tadi saya bilang kan dari Usia remaja ya. usia remaja ya, usia remaja mungkin bisa kita kesimpulan ke usia remaja sekitar 17 tahun itu sudah bisa konsumsi atau 16 tahun. Kalau remaja itu bisa di 16 tahun sampai 17 tahun ya sudah bisa dikonsumsi ya Pak Brian. Kalau lansia Bu, boleh minum ini? Lansia itu Apa ada manfaatnya gitu buat lansia? Ada lah Pak, pasti ada manfaatnya. Biasanya itu dia membantu kayak mengurangi karena kan dia ada kolagen ya. Jadi biasanya itu kalau usia lansia tulang-tulang itu tuh udah mulai agak keropos ya, maksudnya tidak berfungsi dengan baik. Tapi dengan dibantu dengan konsumsi glukopel bisa kayak mengurangi agak rasa sendinya atau kayak agak bisa kemudian tadi di sisi lain kan juga ini kan memang minumannya untuk memelihara dan menjaga kesehatan juga. Itu sebenarnya nggak masalah lansianya untuk konsumsi, sebenarnya masih aman untuk dikonsumsi oleh orang lansia. Iya, baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke vitamin macan kembali nih Bu. Bu, apakah rasa manis dan warna dari glukopel itu dari pemanis dan pewarna buatan atau alami dan dalam batas aman untuk konsumsi jangka panjang katanya gitu? Kalau rasa manisnya itu? Itu aman kok. Karena dari alami, jadi dari tumbuhan, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau untuk konsumsi batas jangka panjang nggak masalah. Jadi bisa dikatakan produk-produk yang dipakai, bahan-bahan baku yang dipakai di glukopel itu alami dan aman. Dan untuk pewarna buatan kita tidak menggunakan pewarna buatan sih. Untuk produk yang kita buat ini di glukopel tidak ada pewarna buatan. Semuanya asli dari semua dari bahan alami semua ya. Kalau yang dimaksud dextrosa monohidrat itu apa nih Bu? Mengandung pengawet atau sulfit? Itu boleh dijelaskan Bu? Oke, baik Pak, sebentar. Oke, dextrose monohidrat itu salah satu bahan baku alami dari tumbuhan juga ya. Sebentar. Tes dapat tuh. Saya ada di saya bantu ya. Dextrose itu biasa adalah komponen yang suka membantu dalam kesediaan formulasi. Sebenarnya tidak ada masalah. Dia hampir sama seperti gula di pasaran. Kalau misalkan gula kristal gula-gula yang biasa kita konsumsi di pasaran itu kan namanya laktos monohidrat secara bahasa kimianya. Nah, ini dextrose juga masih satu saudara dengan gula, tapi ini masih bagian dari gula alami atau gula yang aman dikonsumsi oleh manusia. Jadi kita gulanya ini adalah si dextrose-nya ya, Pak. Dan ada juga maltodextrin. Jadi kalau maltodextrin itu dia itu lebih membantu juga menutupi menutupi rasa yang tidak enak, istilah seperti itu. Itu. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Tri Widyastuti. Beliau menanyakan apakah glukopel bisa untuk mengurangi jerawat dari dalam Bu? Apakah ada pengaruhnya untuk yang sedang berjerawat ini? Nah, ini satu lagi kalau jerawat, kalau dia jerawatnya sudah matang, itu berarti masih ada bakteri yang tumbuh.
Karena kan kalau jerawat itu disebabkan oleh bakteri Acne vulgaris ya. Uh, lebih kalau misalnya Glucopel itu lebih menghilangkan bekas jerawatnya. Tapi kalau untuk meredakan lesi jerawatnya, dia kalau dari dalam itu biasanya lebih ke obat yang peradangan. Kalau misalnya Glucopel, dia hanya lebih banyak membantu mengembalikan elastisitas kulitnya. Atau misalkan kulit setelah jerawat itu kan misalnya ada bekasnya segala macam. Itu bisa membantu dengan mengkonsumsi Glucopelnya. Pak. Tapi kalau untuk mengurangi jerawat dari dalam, saya rasa itu tetap harus dibantu dengan obat-obatan kimia. Glucopel ini bisa membantu antioksidan. Jadi kalau misalnya jerawat itu udah ada, agak kita harus melakukan penyembuhan dulu untuk jerawat yang ada. Tapi kalau misalnya kita rutin meminum Glucopel, itu bisa mengurangi atau menghindari timbulnya jerawat. Timbulnya jerawat, dapat kata kan jerawat itu kan lebih ke arah kalau misalnya kita bepergian, muka kita kotor, terus jarang dibersihkan akan timbul jerawat. Atau jadi si Glucopel di sini yang fungsinya sebagai antioksidan alami ini dapat memberikan menghindari timbulnya jerawat. Lebih ke situ menghindari timbulnya jerawat dan menghilangkan bekas sisa-sisa jerawatnya itu sih. Kalau jerawat kan suka kering terus suka ada bekasnya dan ini membantu menghilangkan bekas si jerawatnya, Pak. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya ini dari Pak Budi. Beliau menanyakan Bu, untuk orang dengan kulit yang terlahir dengan DNA hitam ya Bu, warna kulit hitam nih. Apakah dengan konsumsi Glucopel ini bisa menjadi putih nih Bu? Ini sangat sulit untuk bisa saya jawab ya. Kalau memang dia DNA-nya memang sudah hitam, bukan hitam ya, mungkin lebih ke sawo matang. Sawo matang ya. Kalau hitam ya, sawo matang ya Pak ya. Mungkin kalau untuk sawo matang, dia sih sebenarnya tidak akan bisa melakukan jadi putih. Lebih putih jadi putih gitu atau misalnya jadi kuning langsat atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan konsumsi Glucopel ini sebenarnya lebih bisa kulitnya itu lebih sehat, lebih glowing, lebih bercahaya gitu Pak. Nah kalau untuk dia jadi putih itu kayaknya agak itu tidak bisa merubah ya, karena kadang kulit itu juga tidak, karena kalau sudah DNA kita agak sulit merubahnya gitu. Jadi memang hanya Glucopel ini bisa membantu memelihara kesehatan kulitnya lebih glowing, lebih bercahaya, lebih sehat. Misalnya kalau misalnya orang menyentuh kulit kita yang tidak menggunakan Glucopel atau tidak konsumsi harian ada glutathione mungkin agak kasar. Tapi kalau misalkan dengan mengkonsumsi glutathione itu kulit akan lebih terasa lebih halus dan lebih kenyal. Jadi kita tahu kulit kita sehat atau enggak adalah kulit kita itu ketika ditarik itu dia akan cepat kembali, itu sehat berarti. Kemudian ketika kita sentuh kulit tangan kita atau kulit kita dan dia terasa lebih halus dan maksudnya tidak kering, berarti kulit kita sehat. Nah, itu fungsi si Glucopel ini bisa membantu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya ini dari Sulasi Rohmi. Apakah bisa Glucopel buat menyembuhkan bekas luka bakar nih Bu, atau kulit belang nih, atau menyamarkan mungkin ya, bukan menyembuhkan ya? Iya, kalau definisi menyembuhkan itu biasanya lebih ke obat-obatan. Tapi kalau misalkan ini kan kita lebih ke arah kayak suplemen atau minuman herbal atau minuman yang minuman membantu ya, lebih ke arah memudarkan iya. Tapi kalau misalnya luka bakarnya atau kulit belang itu karena dia jatuhnya sudah terbakar, jadi benar-benar ada kulit yang sudah rusak permanen itu. Nah itu hanya bisa dibantu dengan dokter estetik atau dokter kulit. Jadi kalau untuk dari dalam memang saya informasikan kembali, kalau dari dalam itu hanya
membantu mengembalikan elastisitas kulit, bisa memutihkan, tapi bukan memutihkan, mencerahkan kulit gitu. Maksudnya yang tadinya 1 ton bisa jadi 2 ton, warnanya meningkat gitu. Jadi kalau misalnya memutihkan langsung secara signifikan, itu terlalu overclaim jatuhnya. Maksudnya terlalu karena kulit setiap customer nanti akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita bisa memutihkan gitu, tidak. Jadi bisa mencerahkan 1 sampai 2 tingkat. Itu. Mungkin bahasanya mungkin akan seperti itu. Jadi bukan memutihkan tapi mencerahkan. Mencerahkan kulit ini bahasanya bisa lebih diterima dibandingkan memutihkan kulit, karena nggak semua wanita itu pengen kulitnya putih, tapi lebih cerah. Sekarang kalau saya di pasaran, contoh di pasaran kosmetik itu lebih tertariknya adalah mencerahkan kulit, brightening seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya ini dari Mbak Olivia Monica. Mungkin tadi Ibu sampaikan bahwa kolagen dari glukopel ini itu didapat dari ikan. Ini ikan apa nih Bu? Penasaran mungkin nih Mbak Olivia. Ya, sebentar ya. Terakhir itu saya punya dokumennya, memang terinfo ikan. Nah, ini ikannya, sebentar saya sambil cek, mohon maaf saya sambil cek via media saya. Izin ya Pak Habibie, saya Silakan, sambil Pak Yani. cek. Ya. Ya. Oke, kalau misalkan dari data yang kita punya memang hanya ikannya general ya, fish kolagen peptida, dan biasanya itu ikan-ikan yang suka digunakan adalah ikan salmon, ikan-ikan salmon yang biasa dijadikan untuk kolagen peptida. Nah, kalau misalkan yang punyanya kita memang di sini hanya tertulis general saja ya, fish kolagen peptid. Jadi memang ikannya tidak didefinisikan ikan dari mana nih, apakah ikan tuna atau ikan dari ikan bawal atau apa gitu, enggak gitu, cuman general. Tapi biasanya ikan-ikan yang digunakan untuk kolagen peptida itu adalah ikan-ikan salmon yang memang tulangnya, durinya itu kolagennya tinggi. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yani. Tadi sudah dijawab ya Mbak Olive, apa yang dipertanyakan dari ikan apa tadi sudah dijelaskan secara general oleh Mbak Yani ya, Ibu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Diana Anjar nih, Bu Yani. Apakah aman untuk penderita asam lambung dan MAH nih, Bu Yani? Atau ada cara untuk konsumsinya jika memang tidak aman? Yang tadi yang saya bilang, untuk penderita asam lambung dan MAH itu sebaiknya tidak dikonsumsi dalam perut kosong, tapi setelah sarapan atau setelah ada asupan makanan masuk. Iya, tapi ya dijeda. Jadi nggak langsung saya selesai makan, oh ya kita mau minum glukopel langsung, tidak. Tapi dijeda dulu sekitar 10-15 menit baru bisa kita konsumsi, seperti itu. Kan pasti setelah makan kita minum air putih, kemudian kita sediakan mempersiapkan air hangat kukunya, kemudian kita olah, itu butuh waktu sekitar 10-15 menit sih. Lebih baik dijeda 10-15 menit dan dikonsumsi setelah sarapan atau setelah perut sudah terisi. Baik, terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Ratna Lestari. Mohon maaf teman-teman, saya saring ya pertanyaan dari teman-teman semua karena tadi sudah dijawab dan juga ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kami bacakan ya. Ini kita ke Ratna Lestari. Kalau untuk konsumsi, untuk penyembuhan luka jahitan, bisakah konsumsi glukopel ini Bu? Apakah ada manfaatnya juga untuk luka jahitan? Kalau untuk luka jahitan pasca operasi, iya, pasti lebih mempercepat lesi penutupan kulitnya, karena kan dia fungsi glutathione ini membantu, tadi yang saya bilang manfaatnya adalah meregenerasi pada kulit yang rusak. Jadi kalau dengan operasi, misalnya ini biasanya ibu-ibu yang post sesar ya, posesio gitu kan. Posesio ini bisa aman untuk mengkonsumsi glukopel ini. Jadi dia akan membantu proses lesi penyembuhan si jahitan
mengeringkan si jahitan ini. Jadi biasanya kan kita ketika posesio itu disarankan mengkonsumsi protein yang tinggi, protein-protein yang tinggi. Dan si glukopel bisa jadi salah satu teman untuk proses pasca operasi ini, pemulihan pasca operasi ini. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya ini dari Cisusi Elita. Mungkin ada rekomendasi Bu dari jurnal-jurnal yang mendukung manfaat glukopel ini. Ini sebagai pegangan nih dari mitra-mitra MSI jika ada customer yang kritis mungkin. Boleh disampaikan Bu. Oh iya, silakan bisa kalau misalkan kita mau cari keywordnya ada glutathione pakai NCBI. Gini ya, kita silent ya. Saya cek di tempat chat ya Pak. Iya, Saya bantu boleh. di tempat chat dengan base jurnal NCBI, kemudian WebMD, kemudian ada RxList seperti itu. Ya, itu sudah saya chat. Itu bisa cari. Saya acuan saya ada di jurnal NCBI, itu jurnalnya sangat valid, atau misalkan juga dengan American Journal. Itu kita bisa tahu keywordnya aja di glutathione, misalkan on journal, atau misalnya glutathione benefit, kolagen benefit, itu akan keluar semua jurnalnya semua manfaatnya. Jadi kalau saya pelajari sebelum produk ini dibuat, tentu lebih banyak manfaatnya glukopel ini. Baik, terima kasih Bu Yani. Silakan teman-teman baca di chat tadi apa ini disampaikan, jurnal-jurnal apa aja yang boleh teman-teman lihat ya untuk sebagai referensi teman-teman semua. Selanjutnya kita ke Lasmini Alansa nih Bu. Glukopel ini apa boleh dikonsumsi bagi penderita yang mengalami gejala bronkitis atau seputar masalah paru-paru nih Bu? Itu salah satunya tadi yang saya bilang, kalau dari jurnal yang saya baca, ini tidak direkomendasikan untuk penderita yang memiliki asma dan bronkitis yang berada gangguan saluran pernafasan. Itu ada beberapa jurnal yang menginformasikan itu tidak boleh disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita dengan gejala seperti itu. Jadi saya rasa mesti dikonsultasikan lagi dengan dokternya. Ya, tapi kalau dari saya sih, saya bilang itu tidak diperkenankan untuk penderita asma dan turunannya atau bronkitis yang punya saluran pernafasannya tidak baik. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya kita ke Nia Manik nih. Apakah glukopel ini Bu bisa menurunkan berat badan atau malah bisa menaikkan berat badan? Ini yang seringkali pertanyaan umum nih oleh beberapa wanita dipertanyakan seperti ini. Nah, itu memang di beberapa kompetitor juga ada yang bilang seperti itu bisa menurunkan berat badan. Tapi kalau menurunkan berat badan, saya pribadi agak kurang cocok kalau untuk menurunkan berat badan. Karena memang konsumsi ini lebih ke arah menjaga kesehatan kulit atau menurunkan berat badan itu tidak bisa hanya dengan minuman-minuman seperti ini. Kalau dari saya dari segi kesehatan ya, saya orang kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, ini bisa nurunin berat badan. Memang sih sebenarnya kalau kita ngomong, oh ya bisa menurunkan berat badan, itu jadi nilai selling lebih ya gitu kan. Kalau menurunkan berat badan tidak secara langsung, tapi dengan mengkonsumsi glukopel memang akan ada perasaan cepat kenyang. Itu tadi sempat tidak saya infokan ya. Jadi akan merasa cepat kenyang. Jadi misalkan dengan konsumsi si glukogen itu akan merasa lebih cepat kenyang. Jadi bisa nggak menghambat lapar juga, tapi dengan habis makan kemudian kita minum konsumsi si glukopel, perasaan kita akan lebih berisi. Jadi untuk mengurangi rasa lapar juga gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Tapi kalau
untuk menurunkan berat badan itu saya sama sekali waktu proses development produk ini sendiri dengan tim supplier tidak menemukan bisa menurunkan berat badan, tapi hanya kayak memberikan menghambat rasa lapar, lebih ke situ sih, mengurangi rasa lapar, lebih ke mengurangi rasa lapar, tapi tidak menemukan oh ya jadi wanita yang lebih berisi menjadi lebih langsing kayak gitu, enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman kulitnya pengen lebih kenyal atau misalnya lebih berisi dalam arti kata gimana sih istilahnya tuh lebih ideal, itu maksud dalam arti kata kulitnya lebih kenyal, lebih terisi, lebih glowing, ya bisa dibantu dengan glukopel. Itu Pak Habibie. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Zhangdul. Nih kan glukopel katanya ini bisa untuk tulang ya. Kalau untuk asam urat sendiri bisa nggak Bu ini? Asam urat ini harus dipelajarin lagi ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya asam urat itu bukan ke tulang ya setahu saya. Tapi dia lebih ke kalau di asam urat itu saya sih tadi tidak menemukan waktu selama development itu mengurangi asam urat enggak. Karena kan asam urat itu lebih ke arah komponen-komponennya kayak misalnya kacang-kacangan segala. Jadi kalau untuk asam urat sih saya belum nemu sih Pak, jadi belum bisa menjawab dengan baik untuk perihal asam urat ini. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Desi. Beliau menanyakan apakah glukopel bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu yang selesai operasi sesar nih Bu. Tadinya sempat saya singgung ya Pak ya. Yang buat operasi sesar silakan, kalau misalkan yang habis operasi sesar mau konsumsi ini ya tidak masalah, bisa membantu proses regenerasi kulit pasca operasinya ya. Baik, terima kasih Bu. Ini selanjutnya kita ke Pak Depri Maulana. Bu, apakah glukopel bisa membantu mencegah penyakit kanker nih Bu? Karena mungkin ada salah satu kandungan dari bahan baku glukopel ini. Mencegah kanker dari itu apelnya atau gimana Bu, dari apel? Oke, kandungan dari karena kan si glutationnya, kemudian kolagen, glutationnya ini sih sebenarnya antioksidan. Biasanya yang lebih bisa mencegah penyakit kanker, karena kan penyakit kanker itu kan bisa disebabkan karena banyaknya fungsi organ tubuh yang tidak bisa bekerja dengan baik ya. Jadi dengan salah satu pencegahannya bisa mengkonsumsi dengan glukopel. Tapi kita kembali lagi kepada pola hidup dari pasien atau pola hidup dari customer-nya seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta hanya dengan mengkonsumsi glukopel bisa mencegah terjadinya kanker, tapi tidak diiringi dengan pola hidup. Misalnya rajin konsumsi glukopel tapi merokok jalan, alkohol jalan, itu kan sama saja ya sepertinya gitu. Jadi tetap saja glukopel ini kan memang dia memiliki kandungan antioksidan yang baik dari glutationnya, kemudian ditambah lagi dengan vitamin C dan vitamin E. Ini adalah triple kombinasi. Kalau menurut saya ini triple kombinasi antioksidan yang sangat cukup baik untuk tubuh kita. Jadi bisa menghindari dari radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merupakan salah satu pemicu dari kanker. Bisa kanker kulit, kanker ataupun kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bisa jadi bentuk ikhtiar kita untuk menghindari terjadinya kanker. Tapi tetap saya tambahkan kembali sebagai seorang kesehatan, seorang apoteker, saya informasikan juga semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa diiringi dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan olahraga. Jadi tetap harus diiringi dengan pelaksanaan pola hidup sehat dan olahraga. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke Mbak Vivi. Beliau menanyakan apakah glukopel bisa membantu penyembuhan penderita vitiligo nih Bu, warna kulit yang tidak merata. Ini sama kayak pertanyaan yang tadi ya. Glukopel ini tidak bisa mengembalikan
kulit yang tidak merata jika Ya, memang dia bawaan dari lahir. betul. Tidak bisa karena itu ada fungsi yang berbeda dari glutathionnya sendiri. Jadi saya dari awal sudah bilang tidak bisa untuk kalau hiperpigmentasi mungkin bisa disebabkan karena kosmetik dan segala pemakaian kosmetik yang tidak benar itu bisa. Tapi kalau misalkan dia bermasalah dari lahir atau dasar dari memang udah bawaan itu agak susah, agak sulit. Baik, terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya kita ke Pak Irwan. Beliau menanyakan nih, adakah manfaat glukopel untuk rambut nih, Bu Yani? Kalau tadi saya sudah sempat infokan juga ada manfaatnya untuk rambut. Salah satunya tadi mencegah kerontokan. Tapi memang kalau dari selama proses perjalanan pengembangan produk ini dengan pihak supplier memang lebih banyak mengindikasikannya ke kulit. Ke kulit Nah, ya. kalau untuk rambut Kulit itu kepala mungkin Bu Yani. iya Kepala lebih ke bisa kulit. ya. Ya, tapi kalau misalnya rambutnya mau dia fungsi buat rambut itu apa? Kalau misalnya menghitamkan, saya rasa itu bukan bagian dari fungsi dari glutathione dan maupun kolagen. Jadi si kolagen sendiri ini kan lebih merangsang produksi kolagen ya, tapi bukan lebih ke kulit dan tapi bukan untuk kayak misalkan tujuannya kayak misalnya menghitamkan rambut itu tidak bisa pasti dengan fungsi glukogen seperti atau fungsi dari glukopel ini. Tapi jadi ini ada saran jadi masukan juga buat kami untuk supplier atau nanti dari buat tim kami untuk mempelajari lebih dalam lagi mempelajari apakah memang untuk rontokan rambut apa bisa juga kalau memang bisa nanti kami akan informasikan kembali. Pak. Baik, terima kasih Bu Yani. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ini dari Ibu Mira Royal Crown MSI. Beliau menanyakan ini pingin penjelasan secara detail nih Bu terkait dengan tidak bolehnya bagi penderita asma. Dari bahan apanya nih Bu yang tidak diperkenankan untuk penderita asma? Sebentar Pak. Oke. Itu tuh kalau yang tidak baik untuk asmanya adalah dari kontraindikasi untuk glutathione ya. Glutathione ini tidak disarankan untuk penderita asma karena dia menyebabkan adanya penyempitan pada saluran pernafasan. Memang tidak disarankan. Jadi memang kalau untuk yang penderita asma mesti hati-hati untuk konsumsi obat, untuk konsumsi produk ini. Kalau memang penasaran, kalau dari saya sendiri sudah men-state untuk penderita asma itu tidak disarankan. Mungkin harus lagi dikondisikan atau dikonsultasikan lagi ke dokter yang biasa menangani asmanya. Walaupun di sebelah misalkan kompetitor yang lain, pihak yang lain itu bilang oh ya dapat menyembuhkan asma segala macam. Saya tidak menemukan itu dalam jurnal yang kami pelajari karena memang rata-rata menyebutkan di NCBI, kemudian di RxLinks, kemudian di WebMD juga menginformasikan kontraindikasi untuk penderita asma. Sudah terinfo dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yani. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih Bu. Untuk tulang kropos, apakah ini juga bisa Bu glukopel atau hanya diperuntukkan bagi kulit saja? Dari Mbak Olivia Monica. Iya, mencegah tulang kropos itu bisa Bu. Itu kan juga ada kalsiumnya ya. Jadi bisa membantu mencegah tulang kropos. Karena kan biasanya tulang itu ada di hubungan antara tulang dan satu dengan tulang yang lainnya itu ada cairan atau lesi persambungan antar tulang dan itu bisa dibantu dengan adanya kolagen. Jadi bisa mencegah tulang kropos, mencegah ya, bukan mengobati tulang kropos tapi yang sebaik sedini mungkin kita bisa mencegah tulang kropos. Ya. Baik, terima kasih Bu Yani. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Kami persilakan Ibu Yani untuk closing statement terlebih dahulu sebelum nanti saya moderator akan menutupnya acara ini. Kami persilakan Bu Yani. Ya, terima kasih buat teman-teman MSI dari
Bapak dan Ibu yang mungkin nggak hanya dari Jabotabek saja, mungkin di luar Jabotabek. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan produk knowledge dari Glucopel. Semoga produk knowledge ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Catatan dari saya adalah konsumsi rutin Glucopel silakan dengan diiringi dengan pola hidup yang sehat dan tetap bersyukur. Kemudian jangan lupa bahagia. Salam sukses selalu untuk MSI. Semoga MSI tetap berjaya dan MSI bisa meraih sukses bersama. Salam sukses tanpa batas. Baik, terima kasih Ibu Yani Novi Rinjayaningsih selaku narasumber kita di hari ini, telah menyampaikan dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman mitra-mitra MSI, Parakron dan Royal Crown serta HPO mengenai training produk kita yaitu Glucopel, glutathione, kolagen dan apple, minuman serbuk rasa apel yang memang diluncurkan di plan D kita. Mudah-mudahan dengan adanya training produk ini memberikan ilmu yang bisa diaplikasikan oleh para mitra MSI dalam hal memasarkan produk Glucopel ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para Crown, Royal Crown, dan juga HPO yang hari ini di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan hadir untuk mengikuti acara training produk kita kali ini. Dan kami juga selaku penyelenggara dari acara ini memohon maaf jika memang dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, maupun saya selaku moderator masih ada tata bahasa yang kurang berkenan di hati para mitra MSI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown, bisa, yes.